Jadi sebagai bahan pertimbangan strategis, kami meminta dan menuntut para pihak, terutama adalah di SD 03 Tambaromo ya, dan yang lainnya terutama adalah berada di lintas dinas pendidikan Kecamatan Tambaromo lah. Janganlah yang tidak ada kaitannya dengan permasalahannya hanya karena Anda punya kedekatan dengan saudara Wiwi, lalu orang-orang lain yang menyangkut dengan saudara Wiwi itu Anda jadikan kambing hitam, Anda cemarkan, Anda katakan ini itu. Kalau tidak tahu permasalahannya dan tidak tahu duduk permasalahannya, ya duduk diam dan lihat, perhatikan, pelajari. Seharusnya kalau Anda tahu permasalahannya tidak begitu penyelesaiannya. Kalau Anda tahu permasalahannya, cari orangnya, ada diskusi, datang ke rumahnya, lihat keadaannya. Kalau memang itu benar dan patut layak untuk dibantu, ya dibantu. Kalau begini namanya kan pembunuhan karakter, berarti Anda akan melakukan pencemaran nama baik orang. Dan Anda bayangkan, seorang yang tidak tahu apa-apa, dididik sampai tahu apa-apa, tidak punya gelar sampai dididik menjadi gelar, itu kira-kira itu usahanya siapa? Sampai seperti itu perjuangan siapa? Asalnya seperti itu, harus tahu latar belakangnya. Jangan Anda tahu-tahu belakang hari membela tanpa waton, ngomong tanpa waton, waton ngomong. Jadi harus Anda itu sebagai pendidik kok. Anda itu sebagai pengayom masyarakat, Anda itu sebagai harusnya mengerti duduk perkaranya selai piye. Unsur psikologisnya gimana, sosiologisnya gimana. Harus ditinjau melihat latar belakang pribadi. Seandainya Anda tidak menyalahkan sepihak, berarti jangan menyalahkan sepihak. Kalau Anda menyalahkan situ, ya harus juga menyalahkan saya. Itu satu paket kok, mutatis mutandis kok. Kalau Anda mencemarkan saya, sama saja mencemarkan dia toh. Lah nek saya mempersalahkan dan menilai saudara istri saya, itu kan mengevaluasi. Itu mengevaluasi, mengoreksi. Karena apa? Masih dalam satu keluarga, ini salah, ini yang benar kan begitu. Jadi itu instruksi, koreksi, kritik. Tapi kalau kritik dan saran itu sudah dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan, ya lihat tanggal mainnya saja. Pasti ada waktunya. Ada waktu keruntuhan itu datang. Karena apa? Saya ini sudah belajar. Saya ini terpelajar, tahu sisi psikologis, latar belakang dari istri saya, keluarga istri saya itu seperti apa saya tahu. Makanya seluruh otonomi, dependensi, dan keputusan yang saya buat itu Anda tidak bisa mempersalahkan saya hanya karena aduan sepihak atau emosional. Kalau saya sih apal wateke Pak, wong kenal tahun 95 kok, itu sudah tahu. Oh, di belakangnya saja itu ada orang miskin, orang gila yang tidak punya makan, yang nggak punya kepedulian kok. Kepedulian dengan tetangga, kepedulian dengan sesama, rasa sosial itu tidak ada. Lu saya tahu itu. Empati tidak ada. Yang dia cintai cuma dirinya sendiri. Yang dia perhatikan sentralnya itu dirinya sendiri. Dirinya itu paling top, paling hebat, paling melayang. Dan itu harus disanjung, tersanjung. Dia itu punya kelainan mental. Loh, kalau saya kan hidup saya untuk orang lain. Hidup saya curahkan untuk sosial, saya untuk membantu orang, untuk sosial, untuk menyenangkan orang banyak, untuk berperan di dunia-dunia sosial. Kalau Anda tidak tahu, lihat saja lah track record saya seperti apa di dalam hal kaitannya di organisasi maupun di tempat yang mana. Saya selalu tampil di mana-mana. Kalau Anda tidak tahu peran saya, silahkan datang ke sini, ke Desa Karakonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Karena apa? Di sana tidak ada orang yang mau mengalah. Ya, pengennya di depan semua, tetapi tidak mau berkorban. Lihat pengorbanan orang tua saya, mendirikan SDMI, Pak. Pengurus yayasan, bikin masjid. Sedangkan ibu saya loh, bikin TPQ, wakaf dan lain sebagainya. Lihat sisi-sisi sosial yang diberikan oleh keluarga saya itu kan sudah terukur.
Kalau Anda menjustifikasi saya, harusnya kan berdiskusi lebih panjang, lebih luas, tidak mencari sudut pandang sendiri. Harusnya jangkauan saya Anda itu diperluas, duduk bersama berdiskusi bagaimana solusi yang harus kita pandang sebagai alternatif gitu loh saudara. Tidak serta-merta Anda mencari klaim sendiri dan membuat justifikasi sehingga nilai-nilai seseorang itu terkooptasi oleh penilaian Anda sendiri. Itu yang saya mau nih. Jadi mbok janganlah ya ngono neng ojo ngono lah. Saya itu sudah memberi saran lah, jangan menahan diri lah. Seneng ya seneng Pak, wancane Anda itu ya ndak tahu etika dan ndak punya norma. Seorang pegawai negeri udah seneng-senengan kan ono aturannya Pak. Dan itu demenan dan lain sebagainya itu kan melanggar etika dan norma. Dan itu pelanggaran itu Anda lakukan terus. Loh, suatu saat kan ada catatan kriminal. Ada catatannya di kepolisian. Ini tahun itu demenan sama ini. Tahun ini demenan sama ini. Lalu itu diulang-ulang terus kan itu pelanggaran. Suatu kejahatan. Jadi yang saya sampaikan kepada kepolisian itu fakta nyata yang saya lihat. Saya dengar, saya alami. Sing nggawa indah, Pak. Sing nggawa IWW kepat itu saya, Pak. Loh, uteke Anda itu harus dipakai, gitu loh. Yang bawa IWW ke sini itu saya. Saya nikah, saya kawin. Saya didik, saya sekolahan. Kalau belakangan seperti itu yang salah Anda apa saya? Kan begitu. Harusnya kalau Anda menemukan orang telantar, yang telantar itu siapa? Loh, kepolisian saja bertanya, yang telantar siapa kok? Ya saya tidak bisa jawab. Ya telantar semuanya. Ibu saya telantar, anak saya telantar, istri saya telantar, saya telantar. Ya harusnya diambil semua, dikelompokkan. Kok bisa telantar kabeh iki piye? Negara itu tidak ada sistem. Lah rumah tanggane dobrak-abrik uang kok. Lah nek saya ngamuk nanti kena perkara. Yang ngobrak-abrik rumah tangga saya tak bacok kena perkara enggak, Pak? Kena perkara. Nah itu saya saniati nggak bisa. Moralitasnya moralitas lonte. Moralitasnya itu moralitas lonte. Yang diperjualbelikan seperti orang jualan sayur. Ya, seperti orang yang berada di sebelah utara pasar rotan itu. Yang dihargai 20.000, 25.000 satu kenyotan. Begitu. Zaman ini zaman viral, Pak. Anda main-main Anda. Apalagi Anda ini seorang guru, seorang kepala sekolah, harusnya kan punya nalar dan otak mainstream, main state. Cuki main itu. Asal enak-enak saja. Cemarkan orang, membuli orang, mendoksing, mengancam akan menggerebek saya kalau nemu istri saya. Loh enak, lo kodangmu. Loh kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu kan belakangan. Saat durungnya kan ono Jatmiko Hartono, Nyamin, Jayus, Subagi, Sutopo, Sudarmadi lo. Loh kamu itu siapa? Loh kamu kan cuma bagian kecil, harusnya kan pakai irama. Yang lain-lainnya sudah gendaan orang abane dalan istanto kayak warga. Loh, wong sak dinas pendidikan tambah ono bejijat kabeh gitu. Kok tidak ada kontrol sosial, tidak ada kontrol administrasi, tidak ada kontrol etika. Makanya itu saya menyampaikan hal ini kepada kepolisian itu agar supaya sebagai kontrol sosial, kondisi moral. Tidak serta-merta saya itu kok menangkut dewe itu tidak ada. Harusnya samawa. Saya Anda satu lembaran, saya satu lembaran. Begitu gantian. Aku menang-menangan dewa terus membranding saya, mempersepsi saya. Lu maunya Anda apa? Gitu aja kan. Ya, biar diurus polisi sajalah. Jadi saya minta kepolisian menyelidiki, manggil orang-orang itu. Itu memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri, untuk kepuasannya sendiri, keenakannya sendiri. Ono sing ngomong, Pak, wedusa iku asale weduse wong.
lepas di hutan, sana ditunggangi macan, ditunggangi anjing, ditunggangi celeng, urusan di sana. Nah, ngapain Anda itu sebagai celeng nyerang saya sampai ke rumah saya? Harusnya kan sebagai celengnya berpikir dengan tradisi celeng. Kalau Anda punya tradisinya banteng ya pakai tradisi banteng yang jelas. Kalau tradisi serigala ya pakai the fog fire. Ada bukunya dewe-dewe. Anda memang kalau harimau ya pakai tradisi harimau. Tapi memang tradisi keluarga kami di sana itu keluarga kambing congek kok. Di kandang kambing mbek, di kandang kambing, di kandang anjing jegok-jegok, di kandang singa dia mengaum. Memang seperti itu. Itu bentuk penyesuaian. Bisa-sah saja. Saya apakah nyalahkan? Ya netizen sendiri yang menjawab. Semua orang punya pemikiran, punya penalaran, punya pendidikan, punya latar belakang, punya sudut pandang. Sudut pandang saya disalahkan, monggo-monggo wae, silahkan saja. Dengan autokritik yang bagus, dengan literasi yang mendidik. Loh, Anda ini pendidik kok. Anda ini seorang pendidik, seorang kepala sekolah. Mestinya kan ya lebih pintar daripada saya. Anda seorang pegawai negeri. Seorang pegawai negeri itu harusnya kan punya intelijensi, Pak. Nulis. Tradisi menulis, nanti tulisannya dikirimkan ke redaksi atau ke koran, nanti hasilnya adalah suatu pemikiran atau hasil pemikiran. Nanti ditampilkan, dikasihkan ke saya, lo nanti kan sebagai kritik, autokritik. Lah kok terus menyebar-nyebarkan di media sosial mengatakan orang ini gini, orang ini gini. Wah, ya bunuh diri Anda. Ini bunuh diri. Kalau masalah perkara itu perkara, ya sudah diurusi polisi ya udah. Saya tidur di rumah, laporan udah selesai, tanggapi, terserah kepolisian. Kita tidak bisa menekan itu otonomi independensi, itu kewenangan kok. Tapi kewenangan Anda terhadap Indah Wahyudawati itu apanya? Suaminya? Atasannya? Kalau rekan kerja enggak seperti itu. Rekan kerja itu mendukung. Mendukung enggak seperti itu. Itu menjerumuskan. Foto-foto dipamer wong ngalor ngidul kaya wong ora pengalaman we. Kaya lagi roh HP kok ndek mono kirim bune lek saiki rada duwe duit. Itu OKB itu, OKKB. Orang kayak begitu tolonglah Bapak kepolisian untuk meneliti kondisi ya. Kondisi atau memanggil saudara JR ini untuk menjadi saksi atas pencemaran nama baik yang dilakukan kepada kami. Kami tidak pernah mengganggu dia kok. Saya kan tidak pernah ngata-ngatain dia bagaimana, nggak pernah saya. Tahu-tahu dia kok nyerang saya dan orang-orang dekat saya, pengacara saya diserang semua, diteror. Tolong kepolisian ya, terutama Polsek Gabus, ada kaitannya dengan kejadian di Gabus. Kami minta ya, biar sama-sama aman, biar sama-sama baik, karena itu dalam penjagaan bersama. Kalau masalahnya kalau istri saya kena perkara, ya kena perkara saya. Tapi kalau saya kena perkara, saya sendiri yang nanganin perkara saya. Istri saya tidak bisa bela saya. Apa nek kena perkara sampean tanggung jawab. Nek mau Indah ke utangnya akeh apa sampean bayar kayak kan begitu. Sampean berani membuli saya, ngantemi saya, ngancam saya, mau ngrebek saya, itu terus kompatibilitas Anda apa gitu. Seorang PNS loh Anda ini. Lho demenan nak senenge ngono. Demenan ya sing cantik. Aja didodono wong to, Pak. Lho ora pengalaman demenan sampean itu. Demenan kok terus demenane juga ngaruh itu foto-foto dipamerkan orang lho. Loh. Makin geblek saja itu. Ya geblek kabeh, kopokan kabeh. Tolong Bapak Kapolsek Gabus, Kapolsek Tambak Romo, Kapolsek Kayen, Kapolsek Sukolilo, Kapolsek Winong, Bapak Kapolresta Pati. Saya sampaikan, kasus ini bersinggungan dengan SARA, kasus ini bersinggungan dengan martabat, marwah, dan kehormatan keluarga saya. Kasus ini berakibat pencemaran nama baik saya.
Jadi orang ndelok latar belakangnya Pak, aja mek ndelok artifisial peh ngene peh mlaku peh kere peh nggo motor elek. Latar belakangnya pendidikan Pak. Yo tahu guru elek-elek kok ngene lah. Ya saya yang merekomendasikan dan mendidik saudara ibu jadi guru itu ya saya ini. Kudu ndelok latar belakangnya Pak. Itu yang dapat kami sampaikan. Jangan melihat sebelah mata. Ya micek namanya. Jangan melihat sebelah mata atau micek ya jangan. Dengarkan, lihat, baca. Renungkan, rasakan. Gitu. Diskusikan ini jane piye sama teman-temannya itu. Nanti baru buat keputusan. Saya terima kasih sekali kepada bapak-bapak kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, kepada Ibu Supawatin, kepada Bapak Sudarmadi, kepada Bapak Sutopo, Bapak Subagi, Bapak Sunarto. Saya sampaikan terima kasih atas jawaban singkat, padat tapi tepat. Saya tidak kenal dengan ini. Nah bagus. Itu memang yang paling saya tunggu-tunggu adalah jawaban itu, jawaban yang sangat strategis. Saya sangat menghargai apresiasi dan penghargaan Bapak Sutopo kepada saya, ke Bapak kepala sekolah kepada saya. Karena apa? Seluruh etika, perbuatan, moralitas yang dilakukan oleh seorang pejabat negara itu dinilai. Jadi semua kelakuan, perbuatan atau langkah-langkah, pemikiran, bahkan niat mensrea orang itu aja udah dinilai. Peran sertanya sebagai apa? Tahu nyumbang opo kepada negara. Gitu loh. Emangnya jadi guru itu pekerjaan. Menjadi seorang guru itu pengabdian, menjadi pendidik pengabdian kepada negara. Nek perlu itu kok kantongnya dia sumbangkan kepada negara. Lah nek mau cari gajian kan jadi buruh pabrik saja atau jadi kuli. Itu ada nilai-nilai. Jadi seorang guru itu nilai-nilainya nilai-nilai perasaan, nilai-nilai etika, moral, pemikiran, nilai sosial. Ada nilai sentral, nilai spiritual yang di situ dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cepet jangan main-main langsung. Istri orang dieneng-eneng rono rene dipoto, dipamer-pamer ke, dikawin ora mek gendaan saja. Loh, Anda kena pasal berlapis, Mas. Lu mikir. Orang itu mikir, oh, bojone wong kok digendak piye to. Kan begitu. Lah gendak niki kan aturane. Ora oleh ora wong. Selindutan wong loro kuwi. Lah ora wong ya perkara. Kan begitu. Lu utek ora dienggo iki piye to. Malah cemar-cemarkan orang. Ya tolonglah kepolisian untuk mendalami saudara JR ini atau AS ini motivasinya apa, modusnya seperti itu, motivasinya apa, sehingga kita memerlukan bantuan penyelesaian kasus ini yang sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.